Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Revi Mariska. Nah, di video kali ini aku bakal memberikan sedikit langkah-langkah kepada kalian, khususnya kalian yang berada di kelas 12 atau mungkin sekarang berada di kelas 11. Wajib banget nonton video ini karena ini merupakan langkah-langkah untuk aksi apa yang bakal kalian lakuin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Bagi yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Revi Mariska. Teman-teman bisa panggil aku Revi, dan yang belum subscribe dulu ya. Nah, jadi langkah-langkah yang aku buat ini merupakan langkah-langkah yang basic banget guys, yang dasar banget, yang wajib kalian terapin ketika kalian berada di kelas 12 ataupun kelas 11. Jadi langkah yang pertama itu yaitu buat rencana atau planning. Nah, menurut aku buat rencana atau planning ini itu wajib banget guys, karena itu membuat tujuan kita itu lebih terarah. Jadi dengan adanya rencana A, B, C dan lain sebagainya, tujuan kita, goals kita akan lebih terstruktur, lebih terarah gitu guys. Tujuannya itu lebih terarah dan lebih mudah lagi kalian untuk merealisasikannya. Kayak misal contoh nih ya, ini khusus untuk perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri. Misal kalian plan pertama kalian itu lolos di SNMPTN, dan kemudian kalau nggak lolos mungkin ya, kalau nggak lolos ada plan B atau lolos di SPAN PTKIN, atau plan C-nya lolos UTBK, atau dibalik, lolos SNPTN, UTBK dan baru SPAN PTKIN, boleh seperti itu. Atau lagi ada SNPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UTBK, dan jalur lainnya SBMPN mungkin, kemudian gapir atau swasta kayak gitu guys. Jadi buatlah planning yang jelas agar goals kalian, tujuan kalian lebih terarah dengan jelas dan lebih mudah lagi untuk merealisasikannya. Jadi kalau teman-teman gagal di plan A, masih ada plan B, C, dan sampai Z. Oke? Yang kedua yaitu cari minat bakat kalian. Ini wajib banget guys, wajib banget untuk mencari di mana minat dan di mana bakat kalian. Karena untuk menentukan suatu jurusan di suatu kampus perguruan tinggi, kalian wajib banget menyesuaikan dengan jurusan yang kalian ambil. Maksudnya minat dan bakat kalian itu searah dengan jurusan yang kalian ambil di kampus kalian. Jadi akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Kalian bisa tes minat bakat di YouTube juga ada. Dan ada satu aplikasi, ada websitenya juga, yaitu di aplikasi Pak Budi. Di situ minat bakat, untuk tes minat bakat gratis kayak gitu. Kalian cari-cari aja di YouTube dan di aplikasi-aplikasi lainnya mengenai minat bakat kalian. Kalau yang udah tahu minat bakatnya, lebih bagus lagi guys. Yang ketiga, kepoin jurusan yang bakal kalian pilih. Nah, di langkah yang kedua tadi, kalian sudah mendapatkan minat dan bakat kalian itu di mana. Nah, nanti kalian bikin list jurusan kalian. Mungkin ya kalian itu lebih ke sosial, mungkin bisa ambil jurusan manajemen, ilmu komunikasi, hubungan internasional, ilmu politik, sosiologi dan lain sebagainya. Kalian list dulu jurusan itu, bahkan sampai 10 jurusan nggak apa-apa. Nanti kalian bisa menemukan jurusan yang cocok banget untuk diri kalian. Karena jangan sampai salah jurusan dalam menentukan, dalam melanjutkan ke perguruan tinggi. Sayang banget kalau salah jurusan, lebih susah untuk mencari ilmunya, lebih susah, maksudnya lebih susah aja gitu kan. Kalau itu bakat kita, minat kita lebih mudah dan lebih asik, enjoy aja gitu ngejalaninnya. Jadi kayak nggak terpaksa, kayak nggak gimana gitu kan, beda sama sekolah. Kalau sekolah kan banyak mata pelajaran yang mana mata pelajaran itu ada yang nggak sesuai dengan minat kita. Misal minat kita cuma di pelajaran matematika, pasti teman-teman lebih lebih jago di pelajaran matematika, dan bisa jadi teman-teman mengabaikan pelajaran lain dan hanya semangat di pelajaran matematika. Nah, tapi kalau di kuliah ini teman-teman salah jurusan, itu bakal kayak susah banget gitu menurut aku. Keempat, perluas jaringan. Nah, teman-teman tahu nggak maksud dari perluas jaringan ini? Maksudnya teman-teman mulailah cari info, cari sumber-sumber informasi yang valid, yang penting, yang menurut teman-teman itu teman-teman butuhkan. Contohnya yaitu channel YouTube yang membahas mengenai info-info kuliah, tips dan trik dan lain sebagainya. Aku ada rekomendasi channel YouTube yang untuk persiapan UTBK, diantaranya yaitu channel
Reka Pramesti, Danang Giri Sadewa, Republika Mahasiswa, dan Ahmad Saiful juga bisa guys, karena di sana ada kayak seperti analisis SNMPTN gitu. Jadi bisa banget untuk dikepoin channel-channel YouTube yang membahas seputar kuliahan, tips dan trik dan lain sebagainya. Dan juga kalau teman-teman keberatan nih kalau untuk menonton YouTube karena kuotanya terbatas mungkin, nah bisa teman-teman kepoin, ada di Facebook, mungkin ada grup-grup untuk pejuang SBMPTN, di situ banyak banget guys. Kemudian di Instagram juga banyak banget akun-akun yang membahas mengenai kuliah. Lanjut ada lagi di TikTok. Nah di situ banyak banget guys di TikTok itu yang membahas mengenai kuliah, sama halnya seperti di YouTube, IG, Facebook, dan TikTok kayak gitu. Cuma bedanya kalau YouTube itu dalam bentuk video dan mungkin lebih detail lagi sesuai dengan siapa yang menjelaskannya kayak gitu. Paham ya mungkin maksud dari perluas jaringan tersebut? Paham lah pasti. Yang kelima, cari sertifikat. Kenapa aku bilang cari sertifikat? Mungkin di bagian plan teman-teman tadi yang pertama ada seleksi jalur masuk SNMPTN, mungkin di plan pertama itu guys, di rencana pertama kalian lolos SNMPTN mungkin. Nah sertifikat itu ngaruh banget untuk masuk ke jalur SNMPTN. Ada nilai plusnya jika teman-teman mencantumkan sertifikat teman-teman, apalagi jika sertifikat teman-teman itu dari tingkat provinsi atau internasional guys. Jadi kayak berpengaruh banget untuk masuk di jalur SNMPTN. Kalau teman-teman sampai saat ini gak ada sertifikat satupun, teman-teman bisa cari aja di IG, ada banyak organisasi atau apapun ya, himpunan-himpunan, ikatan-ikatan yang mengadakan seperti lomba-lomba. Kalau teman-teman emang nggak mampu ya, misalnya di lomba-lomba seperti itu, lomba baca puisi, lomba karya ilmiah kayak gitu, teman-teman bisa ikutan seminar-seminar yang berskala nasional. Banyak banget guys webinar yang ngadain organisasi yang ngadain webinar nasional itu. Jadi membuka peluang lebih lebar kepada teman-teman untuk masuk di jalur SNMPTN ini ke perguruan tinggi impiannya. Nah, ketika sudah mencari sertifikat, apalagi nih? Apa tadi? Planning udah, kemudian cari minat bakat udah, terus kepoin jurusannya udah, yang keempat perluas jaringan udah, yang kelima cari sertifikat udah, dan yang terakhir yaitu action. Jangan sampai lupa untuk action. Mau gagal dulu baru action, jangan guys, jangan seperti itu ya. Pokoknya teman-teman harus dari sekarang yang kelas 12 atau yang kelas 11 lebih bagus lagi mempersiapkan untuk masuk kampusnya, khususnya untuk di jalur SNMPTN seperti langkah-langkah yang udah aku sebutkan tadi. Oke? Mungkin segitu aja dari aku langkah-langkahnya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye.